Polres Brebes tangkap pelaku penyiraman air keras ke siswi SMK. Sukarelawan pemakaman sisihkan uang untuk bantu warga. Lulusan SMP sukses bisnis digital marketing dan sablon. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga informasi tadi, informasi mengenai tertangkapnya pelaku penyiraman misterius juga akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Dan saya, Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kita awali informasi pagi ini. Pelaku penyiraman cairan misterius terhadap siswi SMK di Kabupaten Brebes saat hendak transaksi cash on delivery atau COD produk kosmetik ditangkap polisi. Pelaku mengaku sebagai pacar korban. Dirinya tega melakukan perbuatan tersebut lantaran didasari rasa sakit hati karena kerap mendapat perlakuan kasar dari korban. Jajaran Kepolisian Resort Brebes Kamis siang menggelar press release sejumlah kasus yang berhasil diungkap dalam kurun waktu sebulan terakhir. Salah satunya berhasil menangkap pelaku penyiraman cairan misterius terhadap siswi SMK yang terjadi pada tanggal 17 Januari lalu. Bersama sejumlah pelaku kejahatan lainnya, pelaku penyiraman cairan misterius Wahyu Ramadhani, 19 tahun, warga desa Rengas Pendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dihadirkan saat press release. Pelaku tak menyangka jika perbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka yang sangat parah. Pelaku berdalih penyiraman cairan tersebut didasari oleh rasa sakit hati terhadap korban. Menurutnya, korban kerap berlaku kasar dan sering menghina dengan kata-kata kasar. Untuk melancarkan aksinya, pelaku membuat akun Facebook palsu, kemudian menghubungi korban melalui chatting inbox dengan berpura-pura memesan produk kecantikan yang dijual korban. Saya sebenarnya sangat sayang sama dia, tapi dia tidak pernah menghargai. Masih sekolah? Jadi masih. Terus beli di mana itu? Jadi tujuan saya menyerang itu supaya tidak ada yang suka lagi sama dia. Soalnya saya sebenarnya masih sangat sayang sama dia. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto mengatakan cairan yang disiramkan oleh pelaku ke korban merupakan cairan keras. Pelaku mendapatkan cairan tersebut dengan membeli di sebuah toko bahan kimia di Kota Tegal. Untuk sementara itu merupakan pacarnya. Ya kan, masih kami dalamin, nanti kami kabarkan kepada rekan-rekan. Kalau air kerasnya didapat dari mana, Dan? Air kerasnya kebetulan hasil pemeriksaan kami, tersangka menyatakan membeli di Tegal, di toko kimia. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, punggung, tangan, dan paha hingga menyebabkan cacat permanen karena bagian kulitnya rusak tak dapat kembali semula. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan. Pelaku terancam hukuman penjara selama 10 tahun. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes. Ya, saudara, ratusan warga di Brebes menyerbu lokasi vaksinasi massal di Mapolres Brebes. Peserta vaksinasi COVID-19 didominasi buruh dan calon pekerja. Jajaran Kepolisian Resort Brebes menggelar vaksinasi massal kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat program 1 juta vaksin dan menyambut HUT Bayangkara ke-75. Antrian panjang yang terjadi di luar Mapolres cukup tertib dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari target 1.000 vaksin per hari, mayoritas dimanfaatkan para buruh pabrik, karyawan, dan calon karyawan karena menjadi syarat melamar pekerjaan. Ya, soalnya disuruh kan mau kerja ke desa, emang persyaratannya suruh vaksin. Persyaratan buat kerja. Ya. Vaksin yang keberapa ini, Mbak? Pertama kali. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto yang didampingi Bupati Brebes Itza Priyanti dan Dandi Brebes Letkol Armet Haikal Sofyan mengatakan
Pihaknya menargetkan 1.000 warga yang divaksin pada Rabu pagi hingga siang. Dari 100.000 botol vaksin yang diterima, kini hanya menyisakan 10.000 vaksin. Untuk kegiatan ini akan rutin dilaksanakan dan akan tempatnya berpindah-pindah, bisa di puskesmas, bisa di tempatnya Pak Dandim, di Kodim, nanti di daerah-daerah seperti Bumi Ayu, kita putar semuanya. Itu untuk yang massal, tapi untuk kegiatan yang rutin tetap ada di puskesmas masing-masing. Di 38 puskesmas tiap hari tetap melaksanakan vaksinasi. Untuk mendukung program pemerintah 1 juta vaksin, rencananya vaksinasi massal juga akan dilakukan di Makodim Brebes dan tingkat polsek yang jauh dari ibu kota kabupaten. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes. Ya, satu rukun tetangga atau RT di Kota Tegal menerapkan micro lockdown atau PPKM darurat setelah 13 warganya terpapar COVID-19. Dari jumlah tersebut, 10 warga menjalani isolasi mandiri di rumah dan 3 orang dirawat di rumah sakit. 10 akses masuk di RT 12 RW 9 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal ditutup menggunakan water barrier Rabu siang. Sejumlah anggota TNI, Polri menjaga akses masuk menuju pemukiman warga, di mana terdapat 13 warga terpapar virus corona. Kepala Kelurahan Panggung Amin Suseno mengatakan, mulai Rabu ini pihaknya menerapkan micro lockdown atau PPKM darurat sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di RT 12 tersebut sebanyak 10 warga yang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan petugas dari Puskesmas Tegal Timur. Sedang 3 warga lainnya yang positif menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Pihaknya dibantu puskesmas setempat juga melakukan tracking swab antigen kepada 36 warga lainnya. Hasilnya semuanya dinyatakan negatif. Di RT 9 ini yang terkena positif COVID ada 13, yang 3 dirawat di rumah sakit, selebihnya isoman. Ada berapa akses jalan Pak yang ditutup Pak? Akses jalan yang ditutup itu ada 10 akses jalan dan 1 akses jalan yang untuk pintu keluar masuk ya di sini dengan dijaga oleh teman-teman dari TNI Polri. Selain melakukan tracking, sejumlah anggota Babinsa dari Koramil Tegal Timur dan personil Batalion Infanteri 407 Ujung Rusi Tegal serta sejumlah anggota Babin Kamtipmas Polsek Tegal Timur melakukan razia protokol kesehatan secara rutin. Pemberlakuan micro lockdown atau PPKM darurat berlangsung hingga 5 Juli mendatang. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Saudara sukarelawan sisihkan uang untuk bagi nasi kotak dan masker. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.